Shalom Bapak Ibu semua. Akhirnya kita tiba di hari ke-27 program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Semakin dekat dengan hari ke-40 di mana nanti kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 menyebutkan bahwa Yesus yang naik ke surga ini akan datang kembali sama seperti kamu melihatnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin merindukan kerajaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini topik kita adalah pernikahan yang berhasil dan menjadi berkat. Kita langsung pada 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, perikop ini berbicara mengenai suami istri, dan ada tanggung jawab di dalamnya, ada berkat di dalamnya, dan kemudian ada bagian-bagian yang harus dilakukan masing-masing sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Kita melihat sejenak kepada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah dan rupanya dia diciptakan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka dengan tujuan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang melata yang merayap di atas bumi. Lalu Allah berfirman, kemudian memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di atas bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat konsentrasi, sangat menghargai yang namanya pernikahan. Dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun dari kitab itu yang tanpa memperhatikan keluarga, tanpa membicarakan keluarga. Keluarga sangatlah penting. Namun keluarga yang bagaimana? Yang bisa menjadi berkat adalah keluarga yang dewasa. Itu sebabnya pernikahan bukan untuk anak-anak dan juga bukan untuk remaja, tetapi mereka yang sudah beranjak dewasa dan memutuskan untuk menjalani pernikahan di dalam kedewasaan. Saudara, kalau kita perhatikan perikop ini, 6 ayat untuk perempuan dan hanya 1 ayat untuk laki-laki. Mana yang lebih penting? Apakah 7 ayat atau 1 ayat? Mana yang lebih perlu? Mana yang lebih pokok? Laki-laki atau perempuan? Kalau secara pribadi saudara, saya menemukan pria maupun wanita, suami ataupun istri mempunyai kesetaraan dan fungsi yang berbeda-beda di masing-masing perjalanan kehidupan mereka nanti sebagai suami istri. Di dalam ayat 1 dikatakan saudara,
Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bayangkan, melalui praktek hidup atau kesaksian seorang istri, suami bisa bertobat, bisa berubah dan menjadi taat kepada firman Tuhan. Bukankah itu ajaib? Itu juga rohani, Bapak Ibu. Itu juga disebut bernilai dan sangat berharga. Memang bagi pria disebut di dalam ayat yang ke-7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi pria berohani kalau disebut di sini adalah berdoa, kemudian bijaksana, dan hidup bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah, yang menghormati sebagai pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Mana lebih penting? Kehidupan, doa, kebijaksanaan, atau perubahan yang oleh teladan seorang istri? Sesungguhnya keduanya adalah sama-sama penting, sama-sama diperlukan. Yang terpenting dari keduanya adalah bertanggung jawab di masing-masing fungsi yang Tuhan percayakan. Amin. Bapak Ibu, hal yang kedua yang saya peroleh dari bagian ini adalah bahwa memang perempuan itu memiliki pengertian yang detail, sedangkan seorang pria memiliki pemahaman yang mendalam. Oleh sebab itu, apabila kita perhatikan di dalam Kejadian 3, bagaimana ular memberi pengertian, penjelasan kepada perempuan, dan akhirnya perempuan itu melihat buah terlarang itu, menarik perhatiannya dan memberi pengertian. Bapak Ibu, kalau seorang suami berhasil menerima pengertian dari istrinya atau memberi pengertian kepada istrinya, maka dia sudah menjadi suami yang luar biasa bagi istrinya. Dan apabila seorang laki-laki, seorang suami memberikan pemahaman dan menerima pemahaman dari pasangannya, dia juga akan menjadi seorang suami yang memberkati istrinya. Jadi baik pengertian maupun pemahaman, sesungguhnya pria itu kuat dalam pemahaman dan wanita kuat dalam pengertian. Pada umumnya, saudara, memang ada yang terbalik, malah pengertiannya yang lebih banyak adalah laki-laki dan pemahamannya lebih banyak perempuan. Tidak masalah, tetapi Bapak Ibu, secara umum bahwa perempuan itu memang detail. Banyak pria yang ditanya oleh istrinya, bagaimana tadi pesta itu? Bagaimana tadi pelayanannya? Bagaimana tadi acara di sana? Dan kita akan menjelaskan secara detail kepada mereka. Dan apabila tidak dijelaskan secara detail, merasa rasanya tidak puas. Sementara kita sebagai pria, yang penting kan sudah kita katakan, pokoknya bagus pesta itu. Acaranya tadi bagus, ibadahnya luar biasa. Bagi wanita, luar biasa itu mesti dijelasin. Tadi ada satu orang yang bernyanyi sangat bagus. Mesti begitu sama seorang perempuan. Dan apabila itu sudah dilakukan, maka dia merasa puas dan dia merasa, oh sekarang saya mengerti. Oleh sebab itu, mengapa pernikahan sering sekali terjadi konflik, sering sekali terjadi pertentangan? Karena kurangnya pengertian dan kurangnya pemahaman. Perempuan pada dasarnya mau menghormati suaminya, seperti Sarah menyebut Abraham itu tuanya. Perempuan sebenarnya mau tentram, mau memiliki kecantikan batiniah yang amat berharga di mata Tuhan. Dan laki-laki juga ingin menjadi seorang pria yang bijaksana, ingin menjadi seorang pria yang hebat di dalam memberikan nilai kepada istrinya, yaitu pertemanan, persahabatan yang sungguh luar biasa. Tetapi sering sekali ketidakdewasaan mengakibatkan konflik yang berlarut-larut dan mengakibatkan keluarga itu jauh dari menjadi berkat bagi sesama di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tanggung jawab kita sebagai seorang suami adalah mengasihi istri kita dan bijaksana kepada mereka, menolong mereka sebagai kaum yang lebih lemah secara fisik.
dan kemudian hidup bijaksana dengannya sebagai seorang teman pewaris kasih karunia. Istri bukanlah musuh kita, bukanlah saingan kita, tetapi sahabat kita untuk mencapai kehidupan yang sejati di dalam kasih karunia Tuhan. Dan bagi istri-istri, suami adalah kepalamu. Dia adalah pemimpin yang akan membawa engkau kepada jalan-jalan Tuhan. Dan apabila suamimu, seperti dikatakan di sini, belum bertobat, belum mengalami kehidupan kerajaan Allah, maka lewat perbuatan tanpa perkataan dia dapat dimenangkan. Ini janji yang luar biasa bagi setiap istri yang suaminya belum bertobat. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun sebuah keluarga yang berhasil di dalam mengerti dan memahami, isi pikiran lewat doa. Kita berdoa setiap hari, saudara. Kita berkomunikasi setiap hari. Kemudian kita bertukar pikiran dan kita memiliki kebersamaan di dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Bapak Ibu Saudara, di dalam kerajaan Allah, Tuhan inginkan kita memiliki pernikahan yang berhasil. Pernikahan yang hidup di dalam kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan hidup saling memberkati. Apabila kita merupakan kumpulan daripada pernikahan yang berhasil, dunia akan tertarik kepada kita dan mereka rindu bersama-sama dengan kita. Dan akan terjadi pelipat gandaan orang-orang percaya. Dan kita akan memiliki keturunan ilahi di rumah kita masing-masing. Kita memiliki produk-produk yang luar biasa secara rohani yang dapat kita bagikan kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Mari, Tuhan inginkan pernikahan yang indah, pernikahan yang berhasil untuk memberkati dan menjadi pintu pemulihan bagi keluarga-keluarga di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita menjadi keluarga yang bahagia dan melahirkan generasi-generasi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita berada. Haleluya. Bapa, kami tahu bahwa Engkau sangat konsentrasi dengan keluarga. Dan Engkau sangat ingin keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang berhasil dan menjadi berkat. Penuhilah para suami, para istri hari ini dengan pengertian dan pemahaman satu dengan yang lain. Meskipun perempuan kuat di dalam pengertian dan kurang dalam pemahaman, atau seorang laki-laki kuat di dalam pemahaman tetapi kurang dalam pengertian, biarlah kami belajar satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk pasangan kami masing-masing. Biarlah kami, karena mereka semakin mengerti dan semakin memahami kerajaan Allah dan melakukan tanggung jawab kami satu dengan yang lain, kami akan berhasil dan menjadi pintu pemulihan, pintu berkat, pintu penjangkauan jiwa-jiwa bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.